Di masa depan yang jauh ini, era di mana dunia hanya mengenal warna abu-abu dan kilatan neon yang tajam, megalopolis berdiri tegak sebagai monumen kesombongan manusia, menelan cakrawala dan menghapus batas siang serta malam. Langit di atas sana hanyalah kanvas mati yang tertutup jelaga dan partikel logam berat. Tidak ada lagi burung. Hanya drone patroli dengan dengung monoton yang mengawasi setiap sudut kota tanpa henti. Beton telah menjadi kulit bumi yang baru, keras dan dingin. Manusia hidup berdesakan di dalam kapsul hunian, struktur vertikal yang menjulang menembus awan beracun, jauh dari tanah yang dulu subur. Namanya Rain, seorang pemuda yang lahir saat istilah hujan hanyalah mitos digital yang rusak. Namanya adalah ironi, sebuah doa dari orang tuanya yang merindukan kesejukan jatuh dari langit. Rain bekerja sebagai teknisi pemeliharaan di sektor bawah, tempat sisa peradaban lama terkubur. Tugasnya sederhana, memastikan kabel optik tetap terhubung, agar arus informasi bagi kaum elit tidak pernah terputus. Di dunia ini, kebebasan dianggap sebagai malfungsi sistemik. Setiap gerakan, detak jantung, dan pikiran dicatat oleh sensor biometrik yang tertanam di balik telinga setiap warga sejak lahir. Rain merasa dirinya hanyalah sekrup dalam mesin raksasa yang tidak bertujuan selain berputar. Ia sering menatap tangannya yang kotor oleh oli sintetis, bertanya apakah darahnya masih memiliki nilai kemanusiaan. Suatu hari, di kedalaman lorong drainase yang gelap, Rain menemukan sesuatu yang tidak mungkin. Di sela retakan beton, ia melihat titik kecil berwarna hijau pucat yang seolah-olah bernapas. Ia berlutut, mendekatkan wajahnya ke lantai dingin, dan menyadari itu adalah sehelai kecambah. Sebuah anomali hidup di tengah dunia yang telah disterilisasi oleh teknologi. Jantung Rain berdegup kencang, memicu peringatan kecil di perangkat pemantau telinganya. Ia segera mengatur napas, mencoba menenangkan diri agar tidak menarik perhatian algoritma pengawas yang kejam. Kecambah itu begitu rapuh, seolah hembusan napas yang keras bisa menghancurkannya. Bagi Rane, tanaman ini adalah bukti bahwa di bawah beton yang angkuh, bumi masih berdenyut pelan. Ia teringat cerita kakeknya tentang hutan, tempat pohon menjulang, dan dedaunan berbisik ditiup angin. Dulu cerita itu terdengar seperti dongeng fantasi yang tidak masuk akal baginya. Air pernah jatuh dari langit dalam butiran sejuk. Rain, suara kakeknya, terngiang kembali. Air itu membersihkan debu jiwa, dan memberi janji bahwa esok akan selalu lebih hijau. Sekarang, air hanyalah komoditas laboratorium yang dijatah ketat dan berasa plastik. Tidak ada aroma tanah basah, hanya bau ozon dan logam terbakar yang memenuhi atmosfer kota setiap hari. Rain memutuskan merahasiakan penemuannya. Sebuah pembangkangan pertama dalam hidupnya. Ia meneteskan beberapa mililiter jatah airnya ke pangkal kecambah itu dengan sangat hati-hati setiap hari. Ia mulai mencari alasan untuk kembali ke drainase yang sama, menghindari rute patroli rutin. Ia mengamati kecambah itu tumbuh, seolah tanaman itu sedang berjuang melawan berat seluruh kota. Di permukaan, masyarakat bergerak seperti hantu digital yang terobsesi dengan realitas virtual. Mereka memakai kacamata saraf yang memproyeksikan taman palsu, sementara tubuh mereka membusuk di polusi nyata. Nilai kemanusiaan telah digantikan oleh efisiensi. Mereka yang tidak produktif dikirim ke pusat daur ulang. Tidak ada air mata, hanya penghapusan data dari server pusat yang menandai akhir eksistensi. Rain merasa semakin terasing dari rekan kerjanya yang hanya bicara soal pembaruan perangkat lunak. Baginya, mereka semua sudah terkubur di bawah lapisan beton psikologis yang sangat tebal. Suatu malam, ia bertemu Gaia di kedalaman tingkat menengah. Gaia memiliki mata yang berbeda. Matanya tidak redup oleh keputusasaan, melainkan menyala dengan kemarahan yang tenang dan tajam. Gaia adalah bagian dari pencari akar, kelompok bawah tanah yang mendokumentasikan kehancuran alam. Mereka percaya jika manusia kehilangan koneksi dengan bumi, mereka akan kehilangan identitas sebagai makhluk hidup. Rain menceritakan tanamannya, dan untuk pertama kali, ia melihat senyum tulus. Kehangatan kulit Gaia saat memegang tangannya terasa lebih nyata daripada semua simulasi yang pernah ia rasakan. Tanaman itu adalah kunci. Rain, bisik Gaia di tengah kebisingan mesin ventilasi. Jika ia bisa tumbuh di sana, berarti sistem penyaringan kota ini memiliki celah bagi kehidupan. Mereka mulai bertemu rutin di lorong drainase, tempat yang kini menjadi ruang ibadah bagi mereka. Tanaman itu kini memiliki daun hijau tua, yang kontras dengan beton suram di sekelilingnya. Gaia membawa pemindai kuno yang mendeteksi frekuensi kehidupan organisme biologis. Alat itu bergetar pelan, mengeluarkan dengungan lembut yang terdengar seperti musik suci di telinga mereka. Namun, di dunia yang dikendalikan algoritma,
Tidak ada rahasia yang bertahan selamanya. Sistem pengawas mulai menyadari pola pergerakan tidak lazim dari unit teknisi nomor 774. Identitas resmi, Rain. Suatu sore, saat Rain menuju lokasi, bayangan merah berkedip di dinding lorong. Itu tanda protokol keamanan tingkat tinggi aktif. Dan unit penindak sedang dalam perjalanan menuju posisinya. Rain berlari sekuat tenaga, mengabaikan perih di paru-parunya. Ia harus menyelamatkan harapan itu sebelum sepatu bot baja para penjaga menggini kinjak kehidupan yang baru saja dimulai. Ketika sampai Gaia sudah berdiri melindungi tanaman itu dengan tangan terentang. Di hadapan mereka, 3 robot penegak hukum berdiri dengan sensor optik merah yang dingin dan mematikan. Anomali biologis terdeteksi. Penghancuran diperlukan untuk menjaga sterilitas sistem. Suara mekanis robot itu menggema. Tidak ada nada marah. Hanya perintah logika mutlak yang tidak bisa didebat. Gaia berteriak bahwa tanaman itu bukan ancaman. Namun, kemanusiaan tidak berarti bagi sirkuit robot. Mereka diprogram hanya untuk kepatuhan dan kebersihan sistemik yang tanpa jiwa. Robot itu mengangkat lengan, dan kilatan energi panas meluncur menghantam lantai. Beton di sekitar kecambah meleleh, dan dalam sekejap, hijau yang indah itu menjadi abu hitam yang terbang. Rain jatuh berlutut, merasa jantungnya ikut hancur bersama laser tersebut. Abu tanaman itu mendarat di tangannya, terasa panas dan menyakitkan. Sebuah sisa kehidupan yang sangat singkat. Gaia ditangkap, lengannya ditekuk kasar, sementara ia terus meneriakkan sumpah serapah. Rain hanya terpaku, lumpuh oleh ketakutan dan kesedihan yang tak tertahankan di dalam jiwanya. Jangan berhenti, Rain. Carilah hujan yang asli, teriak Gaia sebelum pintu besi berat menutup akses. Itu adalah kata-kata terakhir yang ia dengar sebelum kesunyian lorong kembali mencekam. Rain ditinggalkan sendirian di lorong yang kini terasa lebih mati. Retakan beton yang dulu menampung harapan, kini hanyalah sebuah lubang hitam yang mengejek kesedihannya tanpa ampun. Ia kembali ke kapsulnya dengan langkah gontai, melewati ribuan orang yang terjebak realitas virtual. Ia melihat mereka dengan jijik, menyadari mereka semua adalah bagian dari beton penindas. Malam itu, Rain tidak bisa memejamkan mata. Ia terus membayangkan wajah Gaia dan abu hijau. Noda abu di tangannya tidak bisa hilang, meski ia telah mencucinya berkali-kali. Sebuah pemikiran berbahaya mulai tumbuh di kepalanya. Jika beton adalah musuhnya, ia harus menghancurkannya. Bukan hanya di satu retakan kecil, tapi di seluruh fondasi kota ini. Ia mempelajari peta arsitektur kota di memori teknisnya, mencari titik lemah distribusi air. Ia teringat reservoir langit, tangki raksasa, di puncak tertinggi, yang menampung air hujan saringan. Air di sana hanya digunakan untuk mendinginkan server pusat yang menjalankan kecerdasan buatan kota. Bagi sistem, data lebih berharga daripada nyawa, dan panas mesin lebih penting daripada dahaga manusia. Rain merencanakan sabotase misi bunuh diri untuk melepaskan air dari reservoir itu. Ia ingin orang-orang merasakan air yang jatuh dari atas, meskipun air itu membawa racun dari langit. Ia menghabiskan berminggu-minggu mencuri komponen kecil dari gudang pemeliharaan secara perlahan. Setiap gerakan harus presisi, agar tidak memicu alarm biometrik yang kini terus memantaunya. Ia merasa seperti hantu yang berjalan di keramaian. Tidak lagi ingin menjadi bagian dari masyarakat. Pikirannya hanya terfokus pada satu tujuan: menciptakan hujan di atas tanah yang gersang. Perjalanan menuju puncak kota adalah pendakian melintasi strata sosial yang semakin mewah dan palsu. Di tingkat atas, orang tinggal di kubah transparan yang menirukan siang hari abadi. Rain menyamar sebagai teknisi senior, dengan kode akses retasan dari perangkat ilegal kelompok Gaia. Ketegangan menyelimuti setiap langkahnya. Saat melewati pos pemeriksaan yang dijaga mata-mata elektronik, akhirnya ia sampai di gerbang reservoir langit, sebuah bola raksasa dari material komposit. Suara air yang bergolak di dalamnya terdengar seperti raungan monster yang terjebak di sangkar baja. Rain mendekati konsol kontrol. Tangannya gemetar saat memasukkan kode pembuka katup darurat. Ia tahu tindakan ini akan memicu kekacauan massal dan mengakhiri nyawanya dalam hitungan detik. Identitas tidak dikenali. Otorisasi diperlukan. Layar konsol berkedip merah memberi peringatan. Rain tidak berhenti. Ia menghubungkan sirkuit pintas, memaksa sistem tunduk pada kehendaknya yang nekat. Di saat yang sama, alarm di seluruh menara berbunyi, nyaring memecah kesunyian puncak dunia. Rain melihat melalui jendela besar. Kota di bawahnya terbentang seperti lautan lampu tanpa jiwa. Dengan satu tekanan tombol terakhir, ia berbisik. Ini untukmu, Gaia. Untuk hijau yang hilang. Suara dentuman keras bergema saat katup raksasa di dasar tangki terbuka paksa. Air dalam volume tak terbayangkan meluncur keluar,
menabrak pipa, dan pecah menjadi tirai raksasa. Air itu terjun bebas menembus kabut asap, menuju tingkatan-tingkatan kota di bawah sana. Rain berdiri di tepi balkon, membiarkan dirinya basah kuyup oleh percikan air yang meluap. Air itu dingin dan menggigit kulitnya. Namun bagi Rain, itulah sensasi paling hidup yang pernah ada. Di bawah, orang-orang keluar dari kapsul mereka, terkejut oleh gemuruh air yang jatuh. Mereka menengadah melihat sesuatu yang belum pernah mereka lihat. Hujan yang turun di atas beton. Beberapa orang berlari ketakutan, menganggapnya sebagai serangan atau kegagalan sistemik. Namun banyak yang terpaku diam, membiarkan air menghapus debu yang telah melekat di wajah mereka bertahun-tahun. Air itu tidak jernih, membawa polusi dan logam, namun ia tetaplah elemen dasar kehidupan. Di jalanan beton, aliran air mulai membentuk sangge-sangge kecil yang mencari celah menuju bumi. Robot keamanan mulai mengepung posisi Rain dengan senjata yang diarahkan tepat ke dadanya. Ia tidak lari, ia hanya tersenyum sambil menikmati tetesan air yang terus jatuh membasahinya. Kau merusak integritas sistem unit 774 hukuman adalah penghapusan permanen. Robot itu mengulangi vonis. Rain menutup mata, merasa damai karena telah memenuhi janjinya pada alam yang dikhianati. Tembakan kilat menyambar, dan tubuh Rain terjatuh melewati pagar pembatas menuju kegelapan. Ia melayang di udara, merasa seperti daun yang terlepas, jatuh bersama aliran air menuju dasar. Namun cerita tidak berakhir dengan kematian Rain. Air yang ia lepaskan meresap ke dalam retakan. Di dalam tanah yang tersembunyi, benih-benih yang tidur ratusan tahun mulai merasakan kelembapan. Kekuatan alam yang terpendam mulai menggeliat, terbangun dari hibernasi panjang karena sentuhan air. Akar-akar raksasa mulai menembus lapisan beton, menghancurkan fondasi baja dengan kekuatan biologis. Berbulan-bulan setelah peristiwa itu, Megalopolis mengalami perubahan yang tidak bisa dijelaskan. Retakan muncul di dinding pencakar langit karena tekanan pertumbuhan kehidupan dari dalam bumi. Gedung yang dianggap abadi mulai miring, menyerah pada kekuatan bumi yang menuntut haknya. Masyarakat mulai panik saat sistem energi gagal akibat kerusakan infrastruktur oleh tanaman liar. Kehidupan virtual mereka padam, memaksa mereka melihat dunia nyata yang berubah menjadi hutan. Manusia terpaksa saling bicara dan membantu mencari makan tanpa bantuan algoritma pengatur. Alam tidak lagi meminta izin untuk hadir. Ia datang mengambil alih kembali apa yang dicuri. Hijau muncul di balkon, lift rusak, dan jalan raya menandai berakhirnya era beton. Gaia berhasil melarikan diri saat sistem keamanan lumpuh total karena akar yang merusak server. Ia berjalan keluar disambut aroma tanah basah dan pemandangan kota yang penuh kehidupan baru. Ia melihat pohon muda tumbuh di reruntuhan menara kontrol, daunnya melambai di tiup angin segar. Gaia menangis, menyadari pengorbanan Rain telah benar-benar mengubah wajah dunia selamanya. Manusia harus belajar kembali hidup selaras dengan alam, bukan menindasnya di bawah semen. Mereka belajar menanam, memahami siklus musim, dan menghargai setiap tetes air dari langit. Reruntuhan megah itu perlahan ditelan tanaman, merambat dan hutan rimbun yang luas. Kebebasan ditemukan dalam kemampuan berjalan di bawah matahari asli, tanpa takut akan sensor pengawas. Bumi menyembuhkan luka lama yang ditinggalkan keserakan manusia dengan warna hijau kembali. Setiap pohon yang tumbuh adalah monumen bagi masa lalu kelam dan janji masa depan cerah. Nama Rain menjadi simbol bagi mereka yang berani bermimpi di tengah keputusasaan sistemik. Anak-anak era baru diajarkan mendengarkan suara hujan dan menghormati setiap jengkal tanah bumi. Dunia tidak menjadi surga dalam semalam. Namun setidaknya, ia bukan lagi penjara mesin. Masih ada tantangan. Tapi manusia memiliki arah kembali ke rumah mereka yang sebenarnya. Sisa menara reserva kini tertutup lumut, menjadi tempat bersarang burung yang telah kembali. Tempat itu bukan lagi sumber kekuatan mesin, melainkan sumber kehidupan ekosistem baru. Kemanusiaan menemukan kembali jiwanya di dalam lumpur, bukan dalam piksel dan kode biner. Mereka menyadari tanpa alam, mereka hanyalah hantu yang terjebak dalam mesin ciptaan sendiri. Langit tidak lagi abu-abu. Ia biru bersih dengan awan putih yang berarak pelan ditiup angin. Ketika awan menggelap, orang tidak lagi takut. Mereka menyambut hujan dengan tangan terbuka. Beton mungkin keras, namun ia tidak bernyawa. Dan apapun yang mati akan hancur oleh waktu. Itulah pelajaran terbesar dari kehancuran megalopolis bagi generasi manusia yang akan datang. Gaia duduk di tepi reruntuhan, menatap hutan yang menyelimuti segalanya dengan penuh syukur. Ia merasa Rain ada di sana, dalam setiap hembusan angin dan tetesan hujan yang jatuh. Kita telah kembali ke arah yang benar, bisiknya
pada alam semesta yang kini terasa luas. Mereka tidak lagi berjalan dalam kegelapan simulasi, melainkan dalam terang kehidupan yang nyata. Alam yang hilang telah kembali, dan manusia yang hilang arah telah menemukan jalan penebusan. Hujan tidak lagi jatuh di beton angkuh, tapi di tanah haus yang siap menumbuhkan harapan. Masa depan kelam menjadi sejarah. Pelajaran pahit tentang apa yang terjadi jika kita lupa jati diri. Manusia adalah bagian alam, bukan penguasa, dan harmoni adalah satu-satunya cara bertahan. Sekarang, nyanyian alam yang merdu telah menggantikan kebisingan mesin yang dulu menyiksa telinga. Tidak ada sensor, hanya kejujuran air sungai yang mengalir deras membawa kehidupan. Setiap orang bertanggung jawab menjaga hijau dunia agar tidak terkubur lagi oleh abu industri. Mereka belajar bahwa keindahan sejati tidak bisa diprogram, melainkan harus dirasakan dengan hati. Kisah Rain dan Gaia diceritakan turun-temurun sebagai pengingat kekuatan individu mengubah dunia. Satu tetes air hujan bisa memulai badai perubahan jika jatuh di tempat dan waktu yang tepat. Di bawah tanah, sisa kabel optik kini menjadi fosil peradaban yang hampir memusnahkan diri. Mereka menjadi saksi bisu betapa semuanya kemajuan yang dibangun di atas penderitaan bumi. Kota baru manusia kini menyatu dengan kontur bumi, rendah dan dibangun dari kayu serta batu. Rumah mereka bernapas bersama lingkungan, bukan lagi mengisolasi penghuninya dari luar. Teknologi kini menjadi pelayan kehidupan, membantu menyembuhkan ekosistem dan menghemat sumber daya. Manusia menggunakan kecerdasan untuk melindungi, bukan mengeksploitasi setiap jengkal tanah yang tersisa. Saat matahari terbenam, langit memancarkan warna jingga asli tanpa filter atmosfer buatan manusia. Orang-orang menatap bintang yang jelas, tanpa gangguan polusi cahaya neon yang dulu merajai. Mereka merasakan energi yang menghubungkan semua makhluk hidup di setiap momen sunyi yang ada. Kehilangan arah adalah masa lalu. Kini setiap langkah mereka selaras dengan denyut jantung planet. Hujan turun sore ini menciptakan musik alami di atas atap rumah kayu sederhana milik warga. Anak-anak bermain di genangan air dengan tawa bebas tanpa takut racun kimia yang mematikan. Mereka tidak mengenal beton atau realitas virtual. Dunia ini sudah cukup indah apa adanya. Bagi mereka, kebahagiaan adalah merasakan tanah basah di bawah kaki mereka saat berlari. Di tengah hutan, kecambah baru tumbuh dari celah batu, mirip dengan yang dulu ditemukan Rain. Kali ini, tidak ada robot yang datang menghancurkan, hanya sinar matahari yang menyambutnya. Kehidupan selalu menemukan jalan. Sebuah kebenaran mutlak yang sering dilupakan manusia saat berkuasa. Beton hanyalah interupsi singkat dalam sejarah panjang bumi yang akan selalu kembali hijau. Kita adalah penjaga sejarah ini, saksi transisi dunia mesin menuju dunia kehidupan yang pulih. Biarkan kisah ini menjadi pengingat bahwa potensi cahaya selalu ada di balik kegelapan pekat. Hujan di atas beton adalah akhir dari kesalahan besar dan awal babak baru kemanusiaan. Semoga kita tidak pernah lupa bahwa kita hanyalah debu bintang yang bernapas di planet rapuh. Jagalah setiap tetes hujan dan helai daun sebagai harta berharga demi masa depan anak cucu. Terima kasih telah mendengarkan. Semoga semangat Rain dan Gaia tetap hidup di sanubari kalian. Kesadaran kita hari ini adalah fondasi bagi dunia yang lebih hijau dan manusiawi di masa depan. Mari kita berhenti membangun tembok dan mulai menanam akar di tanah yang kita cintai ini. Sampai jumpa di kisah sastra berikutnya yang akan terus kita rajut bersama dalam harmoni. Jangan lupa untuk memberikan dukungan dengan cara komen, like, share, dan subscribe channel Narasi Sastra.